artinya begini, jangan mencari satu alibi bahwa ini sudah kok disetujui sama OJK. Impossible. Assalamualaikum Retan. Untuk menindaklanjuti pembahasan kita beberapa waktu lalu terkait dengan gugatan Asosiasi Pemegang Saham Bank Jatim, saya bersusah payah untuk menemukan Dr. Sri Setiaji SHMH. Beberapa hari ini beliaunya kayaknya terlihat sibuk. Apa kabar Pak Sri? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, pertama ingin saya tanyakan ke Pak Sri, gimana sih Pak Sri perkembangan gugatan Asosiasi Pemegang Saham Bank Jatim ini terhadap Bank Jatim gitu? Sejauh mana perkembangannya? Apakah sudah digugat atau masih belum atau akan menggugat? Iya. Kalau dari awal saya ikuti Mas Sade, setelah saya mencoba siapa sebenarnya siapa itu Haji Sugiarso, terus siapa ikuti para pengacaranya atau pemegang kuasanya, ternyata orang-orang yang cukup kredibel dan punya idealisme. Saya kok melihatnya ini persoalan dianggap serius. Maka ya orang serius itu gimana sih Mas Sade, kan dia mesti teman gitu loh. Serius itu kan mesti teman. Karena ini menganggap juga persoalan yang tidak bisa disepelekan seperti yang digarisbawahi sama Pak Giarso. Ini melanggar asas-asas kepatuhan, asas kepatutan. Yang melanggar asas itu bagaimana? Maka Pak Ki ingin mencari kepastian hukum. Loh, terkait ini kan sudah kita bahas kemarin ya. Intinya asosiasi serius. Tapi kalau pertanyaannya apakah gugatan itu sudah diajukan atau sedang dalam proses, kepastiannya seperti apa, Pak? Tentu saya tidak bisa melihat apakah itu sudah diajukan atau belum ya Mas Ade. Sebab karena melakukan gugatan sendiri, siapa yang mendalilkan dialah yang harus menyiapkan data sebagai alat bukti kan gitu. Tentu alat bukti itu juga tidak mudah. Maka ada mungkin persiapan terhadap masalah alat bukti Mas Ade. Jadi kapan diajukan, dan itu saya yang karena tidak komunikasi juga kan tidak tahu terhadap hal itu Mas. Oke. Kalau gitu kita akan cari informasi sendiri, mungkin siapa tahu dari teman-teman itu saya kapan bisa gugatan itu diajukan ya, atau kepastiannya. Tapi minimal pemirsa Raja Warta ini kepingin mengetahui yang digugat itu kan persoalan usia. Misalnya ada seleksi calon direktur dan komisaris misal. Prosesnya itu, tahapannya itu seperti apa sehingga disahkan secara undang-undang, secara peraturan? Kalau dulu sebelum ada PP 54 2017 itu lewat apa yang disebut dengan Koreno, Komite Remunerasi. Remunerasi ya? Remunerasi, jadi direksi mengajukan pada Dewan Komisaris menyetujui, diserahkan kepada pemegang saham, siapa yang diajukan ke OJK untuk mendapatkan persetujuan, dibawa ke RUP. Itulah mekanisme yang terjadi. Termasuk pansel di situ juga ada pansel? Belum, setelah ada PP 54 2017, maka pansel yang bekerja, Koreno tidak berlaku. Kalau Pak Sri melihat, sebenarnya kemarin sudah dijelaskan sama Pak Sri. Kali ini mereka jajaran direksi ini atau Bank Jatim apakah melewati ini, mengabaikan sistem ini? Ya, kalau saya lihat kemarin statementnya dari Pak
Sugiarso, mana yang mau dilakukan legal action itu. Kayaknya ada 3 kan kemarin sudah saya sampaikan, Koreno, Pansel, 2, Koreno dan Pansel. Pansel terkait dengan rekrutmen tahun setelah keluarnya PP 54 tahun 2017. Nah kalau itu ditelisik, ternyata 2019 pada saat rekrutmen itu pun juga seharusnya sudah Pansel. Ada rame-rame di mana DPRD kan waktu itu mau diinterpelasi dan lain sebagainya. Nah berarti memang ada persoalan di situ. Maka Pak Haji Sugiarso begitu serius dan firm untuk melakukan upaya-upaya terhadap yang dianggap melanggar asas atau tidak taat pada asas itu. Iya Pak Sri. Tapi ada pernah saya dengar dulu, ada cara lain. Ini kan barusan Pak Sri jelaskan bahwa ada Pansel atau RUPS dan lain-lain, baru terpilihlah itu. Tapi ada cara lain ketika melibatkan semacam kayak OJK mungkin ya, OJK. Artinya begini Pak, yang saya dengar ya, ini bisa dikoreksi Pak. Ya. Jadi ketika ini proses Bank Jatim itu telah melakukan proses, ini kan diajukan sampai ke gubernur mungkin ya, terus ke OJK. Nah, ketika di sini sudah terus masuk ke OJK dan OJK merestui, istilahnya dalam tanda petik merestui, maka yang dilewati menurut Pak Sri tadi ya, yang lewat Pansel itu udah nggak masalah katanya. Oh, iya. Jadi begini, masing-masing lembaga itu punya kewenangan. Setahu saya kewenangan OJK itu bidang operasional, tidak sampai pada tatanan menata dan mengikuti proses-proses yang ada di dalam mekanisme yang harus diselenggarakan dalam tata aturan berkaitan dengan masalah BUMD. BUMD jelas diatur dalam PP 54 2017. Yang mana yang mau disahkan oleh OJK? Artinya begini, jangan mencari satu alibi bahwa ini sudah kok disetujui sama OJK. Impossible. Suatu hal yang tidak mungkin, suatu hal yang sangat akan terjadi kompleksitas hukum kalau OJK melakukan apa yang disebut persetujuan terhadap batas usia. Batas usia sudah tidak bisa ditafsirkan lagi. Dia mau pakai apa? Peraturan mana? Karena di situ sudah jelas batas usia 35 minimal, maksimal 36. Jangan mencari power reference ya. Ini kasihan OJK. Kalau dengar itu nanti OJK bahkan bisa turut tergugat dan lain sebagainya nantinya. Tidak mungkin, saya katakan, tidak mungkin OJK akan menyetujui. Jadi OJK itu menerima apa yang disuguhkan di fit and proper test. Mau usianya 60, 62 tetap di fit. Di Padang sudah melampaui PP 54 2017. Jadi ada garisnya sendiri-sendiri. Oh, berarti informasi yang saya terima ini kan informasi Mas ini. Ya. Nangkap informasi itu kan belum tentu benar informasi saya. Betul. Makanya saya luruskan ke Pak Sri. Apakah informasi yang saya terima itu benar? Tapi ternyata menurut Pak Sri sendiri dengan pijakan-pijakan hukumnya ternyata agak benar. Gitu. Ya. Ya. Satu hal yang nggak mungkin Mas Ade, sekali lagi. Jangan mencari alibi, itu sudah disetujui OJK. Kalau ada persetujuan tertulis atau persetujuan lisan, kalau itu sampai menjadi bahkan dalam proses di pengadilan, bahaya, kasihan. Saya prihatin kalau ada mencari alibi perlindungan terhadap OJK, dan OJK tidak akan mungkin Mas melakukan itu. Serius ini, resikonya terlalu tinggi mungkin ya. Iya, betul. Nah terus begini, saya ingin balik ke pertanyaan awal dulu. Kan saya pernah ngomong bagaimana dengan anggaran yang digunakan untuk, kalau istilah pegawai itu kan gaji ya, gaji yang diterima para komisaris dan direksi, jajaran direksi ini. Ketika itu
melanggar peraturan ya yang ditentukan. Sebenarnya sejauh mana sih resiko hukumnya gitu loh? Apakah memang ada jeratan hukum terhadap orang-orang yang telah mengabaikan ketentuan ini? Ya, jadi BUMD itu ada 3 ya yang harus diikuti. 1, dia tunduk pada PP, 2, dia tunduk kepada BPK, 3, dia tunduk kepada OJK. Masing-masing punya kewenangan. BPK hanya melakukan pemeriksaan, OJK mengawasi operasionalisasi bank, kan gitu. PP menegakkan terhadap struktural yang ada di dalam direksi dan Dewan Komisaris. Kalau misalkan ini terjadi gugatan, saya baca di Undang-Undang PT bahwa pemegang saham itu owner. Kalau ini sampai terjadi gugatan, nah ada yang namanya gugatan itu disebut gugatan derivatif, Mas. Artinya gini, Mas Ade. Ini sama nih pinter ini. Pinter sampean. Ya diajari sampean. Jenaka sampean. Jadi gini, gugatan derivatif itu akan diajukan oleh pemegang saham atas segala keputusan, atas segala tindakan, atas segala bentuk pengeluaran dan lain sebagainya. Itu nanti kalau dikabulkan oleh pengadilan, nah, putusannya ini akan berdampak kepada Gaji-gaji tadi itu. termasuk di situ segala putusan yang pernah dibuat dan lain sebagainya. Apa nanti putusan di pengadilan itu? Kalau itu masuk petitum dan itu dikabulkan, wah silakan. Artinya secara tegas masyarakat ingin tegas ya. Apakah itu masuk tindak pidana korupsi atau pidana yang lain? Ya, kan ini gugatannya ke pengadilan negeri. Kalau perbuatan melawan hukum, kalau perbuatan pelanggaran administrasi masuk ke tata usaha negara. Dilihat nanti di situ. BPK sekali lagi tadi saya katakan akan melakukan investigasi, pemeriksaan. Kalau memang putusannya begitu, biasanya temuan BPK itu hanya ada rekomendasi, potensi. Ya. Nah, potensi ini bisa diolah-atik oleh penegak hukum. APH, aparat penegak hukum. Apakah bisa atau tidak, inilah yang menjadi. Nah, pertanyaannya, apakah temuan BPK ini ada potensi juga pidana itu? Ke arah pidana itu ya? Tidak pernah saya temukan, jadi hanya ada potensi kerugian negara. Itu nanti diterjemahkan oleh yang namanya aparat penegak. Biasanya ditindaklanjuti on the track. Thread. Ya, pertemuan saya ini memang nggak lama, kayaknya nggak sampai 20 menit ini, tapi kayaknya apa ya, tegas, singkat dan padat lah penjelasan Pak Jiri ini. Jadi artinya Bank Jatim ini tidak boleh mengabaikan gugatan yang akan diajukan oleh karena kalau diabaikan kemungkinan potensi bahayanya itu cukup besar ya Pak. Begitu ya Pak Sri? Iya. Yang terakhir ini Pak Sri ya, biar gak lama-lama. Yang penting para pemirsa Raja Warta ini yang berharap informasi-informasi yang edukatif. Saya ingin dalam closing statement ini ya, apa pesan Pak Sri dalam closing statement ini terhadap pemerintah, terutama kepada Gubernur Jawa Timur, ya, karena beliau yang saya anggap pemilik Bank Jatim. Ya, gimana? Monggo silakan. Ya. Jadi Gubernur sebagai PSP, pemegang saham pengendali, itu mempunyai satu atribusi kewenangan. Karena setiap pejabat mengeluarkan sebuah keputusan, itu bisa dilakukan perubahan, bisa dilakukan pencabutan, bisa dilakukan pergantian dan seterusnya. Dalam hukum administrasi disebut dengan asas contrario actus. Jadi pejabat yang mengeluarkan, dialah yang berhak, dialah punya kewenangan. Apakah ini mau dicabut, apakah ini mau dirubah, apakah ini mau diganti, ya silakan. Mumpung persoalan ini belum luas melebar sampai ada betul-betul terjadi
gugatan. Sebab sekali lagi Bank Jatim merupakan bank kebanggaan, kalau tidak salah nomor 1 di antara bank daerah di seluruh Indonesia. Bank daerah, nah ada Bank Jabar, ada Bank Jateng dan seterusnya. Nah inilah perlu ada suatu sense of belonging, sense of crisis dari seorang pemangku melihat persoalan ini dengan kondisi faktual, dengan kondisi yuridis yang memungkinkan. Saya yakin ada biro hukum, ada asisten, ada Bank Jatim juga ada biro hukum, ada orang-orang pinter di sana melihat potensi, sekali lagi potensi terjadinya benturan akan adanya gugatan itu sudah nampak. Oke, Tretan. Nampaknya penjelasan Dr. Sri Setiaji SHM Hum ini sudah cukup jelas terkait dengan polemik yang terjadi di Bank Jatim tentang gugatan yang akan diajukan oleh pemegang saham. Nah, beliau juga meminta agar pemerintah cepat-cepat bersikap atas polemik ini. Sebab kalau tidak, termasuk Gubernur Jawa Timur juga akan kena getahnya. Ya, betul gitu Pak Sri. Getah ini bisa lebar kemana-mana ya. Betul. Jadi, oke Tretan, cukup sekian dulu. Semoga hadirnya Raja Warta di dunia maya ini atau di dunia digital bisa menjadi pelengkap wawasan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Deal.